Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tim kami akan mempresentasikan laporan tugas proses desain UI step 1 sampai 9 mata kuliah interaksi dengan komputer. Sebelum izinkan saya akan diperkenalkan tim saya. Yang pertama ada Dista Rizka Amalia, yang kedua ada Nasiwa Kayana Paramesti, yang ketiga ada Zaskia Khairani Salsabila, yang terakhir saya sendiri, Zafira Nurkamila. Selanjutnya ada agenda presentasi kami. Lanjut. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang proses desain UI step 1 yaitu memahami pengguna. Next. Jadi produk yang kami analisis adalah Zoom, yaitu aplikasi komunikasi berbasis cloud yang menyediakan layanan konferensi video, chat, dan webinar secara real time. Next. Nah, jadi dalam penggunaannya itu Zoom masih menghadapi tantangan penting, yaitu yang pertama ada ketergantungan tinggi pada Zoom, terus ada interface-nya yang kurang intuitif dan terlalu kompleks, terus sulitnya pengguna mengakses fitur penting, terus engagement mahasiswa yang rendah dalam sesi perkuliahan. Dalam tahap pertama, kami ingin memahami perilaku pengguna dan kesulitan mereka saat menggunakan Zoom. Kami juga ingin mencari tahu fitur favorit dan ekspektasi mereka. Metode dari yang kami gunakan itu adalah wawancara dan observasi dengan responden mahasiswa aktif yang menggunakan Zoom lebih dari 5 jam per minggu. Faktor yang mempengaruhi pengalaman pengguna itu ada eksternal dan internal. Eksternal itu seperti koneksi internetnya, lalu gangguan lingkungan, dan variasi perangkat yang digunakan. Terus dari sisi internal itu ada kendala seperti kurangnya paham dengan teknologi, terus kelelahan digital, dan juga minimnya keterlibatan dalam meeting. Lalu kami mewawancari 8 responden dalam 9 sesi diskusi untuk mengeksplorasi masalah yang benar-benar mereka alami saat menggunakan Zoom dalam kegiatan perkuliahan. Nah, dari hasil wawancara ditemukan bahwa UI Zoom tidak ramah bagi sebagian pengguna. Tombol-tombolnya tidak intuitif dan tata letaknya membingungkan. Fiturnya sulit ditemukan dan juga pengaturan rumit terutama bagi pengguna baru. Lalu juga Pengguna juga menginginkan bahwa tampilan Zoom itu versi HP-nya setara dengan versi laptop. Terus pengguna menginginkan integrasi dengan sistem kampus, whiteboard digital yang lebih mudah digunakan, serta pengingat dan fitur inklusif yang lebih jelas. Lalu dibandingkan dengan Meet Teams dan juga Google Meet, Zoom itu kalah dalam kemudahan akses dan juga aksesibilitasnya. Nah, dari langkah 1 dan langkah 2 dapat dianalisis bahwa tim dan responden itu cukup selaras, tapi responden itu memberikan detail tambahan seperti tekanan psikologi saat presentasi dan harapan terhadap efisiensi. Terus, hal ini menunjukkan bahwa pentingnya mendesain UI berdasarkan kebutuhan nyata pengguna. Ini ada persona yang itu Nanda Stivelania, dia itu ingin tampilan interface Zoom itu lebih terorganisir, terus sistem navigasinya lebih intuitif dan user friendly. Nah, oke. Selanjutnya ada proses desain UI step 2 dan 3. Lanjut. Nah, selanjutnya ada proses bisnis keseluruhan. Jadi di proses bisnis ini berdasarkan aplikasi Zoom dalam konteks pembelajaran daring berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi pada step 1, yaitu berupa workflow proses bisnis. Lanjut. Selanjutnya ada rekrutmen sistem. Di sini berdasarkan hasil step 1 dan proses bisnisnya telah diidentifikasi. Berikut adalah fungsional rekrutmennya. Yang pertama ada interaktif berbagi layar, breakout room, fitur polling, raise hand, rekaman, aktivitas whiteboard dan games, tes transkrip, reaction, dan fitur chat yang ditingkatkan. Lanjut. Selanjutnya ada rekrutmen sistem untuk non-fungsional. Ada interface mobile, tata letak, mode hemat data, dukungan kelas besar, interface, tampilan inklusif. Lanjut. Selanjutnya ada rekrutmen sistem untuk constraint recruitment, yaitu ada minimal
prosesor dual core, terus ada dukungan operasi Windows, yang ketiga ada koneksi internet yang minimal 3 Mbps. Lanjut. Di sini ada mental model pengguna aja. Mental model pengguna mencerminkan bagaimana mahasiswa memahami dan berinteraksi dengan Zoom dalam konteks pembelajaran daring. Di sini adalah bentuk workflow mental model penggunanya. Lanjut. Selanjutnya ada HTA. Berdasarkan proses visi dan mental model pengguna sebelumnya, berikut adalah HTA untuk penggunaan Zoom dalam konteks akademik. Lanjut. Selanjutnya ada konseptual model. Di sini kita memakai wireframe. Jadi berdasarkan mental model pengguna dan HTA sebelumnya, berikut ada konseptual model untuk redesign interface utama Zoom. Lanjut. Selanjutnya ada desain standar. Di sini kita buat analisis kebutuhan dan model konseptualnya, yaitu ada palet warna, tipografi, dan komponen UI-nya. Lanjut. Oke, selanjutnya adalah proses desain UI step 4 dan 5. Jadi berdasarkan hasil analisis pada step sebelumnya, kami melakukan perbaikan kembali pada struktur menu pada aplikasi ini. Ini merupakan struktur menu sistem sebelum perbaikan yang telah kami buat sebelumnya. Dan ini merupakan perbaikan apa saja yang telah kami buat pada struktur menu. Yang pertama ada menu utama, yaitu home screen. Perubahan pada menu utama tampilan Zoom ini bertujuan untuk meningkatkan pengguna dalam mengakses fitur-fitur utama yang sering digunakan dalam pembelajaran daring. Perubahan yang kami terapkan bisa dilihat di sini. Yang kedua ada in-meeting control. Selain perubahan pada menu utama, dilakukan juga penyempurnaan tampilan dan kontrol selama rapat berlangsung, dengan tujuan meningkatkan kemudahan penggunaan dan interaksi antar peserta. Perubahan yang kami terapkan juga bisa dilihat di slide sini. Lalu, berdasarkan analisis tes dan mental model pengguna, kami telah merancang skema navigasi yang ditingkatkan. Dan ini merupakan skema navigasi yang telah kami buat. Lalu ada justifikasi perubahan navigasi. Yang pertama dari location information, jadi tambahan fitur search untuk mempermudah pengguna menemukan fitur tanpa bingung. Yang kedua ada location themselves, yaitu membantu pengguna tahu posisi mereka di aplikasi itu. Dan yang ketiga ada mental model, yaitu navigasi yang disusun berdasarkan alur logis pengguna dalam perkuliahan daring, seperti persiapan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan. Yang keempat ada rancangan, yaitu kombinasi navigasi, yaitu bottom bar, sidebar, dan pop-up yang disesuaikan dengan perangkat dan kompleksitas fitur. Jadi berdasarkan tes analisis dan kebutuhan pengguna, kami telah menentukan tipe window yang sesuai untuk setiap fitur. Ini merupakan pemilihan tipe window yang telah kami buat. Yang pertama ada primary window, yaitu tampilan utama saat meeting, tempat video atau presentasi tampil. Dan fokus utama pengguna yaitu jadi dibuat besar dan lebih jelas. Yang kedua ada secondary window, yaitu fitur pendukung seperti catatan, chat, atau kolaborasi. Jadi tidak selalu ditampilkan, tetapi mudah untuk tetap diakses. Terus yang ketiga ada dialog box, yaitu muncul sesekali saat butuh konfirmasi cepat, seperti saat menyimpan atau keluar meeting. Terus yang selanjutnya ada implementasi prinsip desain UI. Jadi dalam perbaikan desain UI ini, kami menerapkan beberapa prinsip. Yang pertama ada visibility, yaitu fitur yang penting selalu terlihat tanpa harus banyak diklik. Terus yang kedua ada feedback, yaitu pengguna langsung yang untuk mengetahui hasil dari aksi yang dilakukan. Terus yang ketiga ada constraint, yaitu membatasi pilihan agar pengguna tidak salah langkah. Yang keempat ada konsistensi, yaitu tampilan dan interaksi seragam di seluruh aplikasi. Yang kelima ada user mental model, yaitu desain yang mengikuti cara pikir pengguna agar mudah digunakan tanpa perlu belajar ulang. Selanjutnya aku di sini ingin menjelaskan mengenai proses desain UI untuk step 6 dan 7. Jadi di sini kami memperbaiki desain UI berdasarkan feedback sebelumnya untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Lanjut. Yang pertama ada mockup sebelum perbaikan. Ini adalah tampilan Zoom yang biasa kita gunakan dan lihat, juga bagi kita masih terdapat kekurangan dari segi fitur dan UI-nya. Lanjut. Untuk mockup setelah perbaikannya, kami di sini menambahkan audio efek, yang mana membuat suasana meeting lebih hidup dan ekspresif. Selanjutnya ada menu activities, yang mana terdapat penambahan YouTube, musik, dan game, tujuannya agar meeting lebih menyenangkan dan tidak monoton. Lalu selanjutnya ada penambahan fitur translate otomatis,
yang memudahkan pengguna dari berbagai bahasa untuk tetap bisa mengikuti meeting. Lalu selanjutnya ada pemisahan reaction dan raise hand, karena sebelumnya di Zoom raise hand dan reaction digabung, kami di sini memisahkannya. Hal ini membuat pengguna lebih mudah menemukan dan memakai fitur sesuai kebutuhan. Lalu selanjutnya ada proses desain UI untuk step 8 dan 9, yang mana kami fokus untuk perbaikan teks UI atau microcopy dan penambahan feedback serta panduan interaktif dan juga desain akhir dari Zoom yang telah kami perbaiki. Pertama adalah tampilan fix untuk tampilan awal. Tampilan awal kami buat lebih jelas dan simpel agar pengguna langsung paham dan nyaman saat pertama kali membuka aplikasi Zoom. Lalu yang kedua adalah tampilan meeting, yang mana terdapat heading live transcript dan nama pembicara dicetak tebal agar user tahu siapa yang sedang berbicara. Lanjut ada tampilan breakout room, yang mana lebih mudah dinavigasi, dan microcopy juga kami sesuaikan supaya user tidak bingung. Lalu selanjutnya ada chat box dan tombol leave room. Di chat box diberi teks bantuan, dan juga untuk tombol leave room kini ada konfirmasi agar user tidak keluar tanpa sengaja. Selanjutnya ada navigasi return to main room dan juga label nama peserta, yang mana tombol return punya microcopy informatif, juga label nama peserta juga dikasih status seperti speaking dan mute. Selanjutnya ada storyboard aplikasi. Di storyboard ini menggambarkan alur sederhana dan intuitif dari sisi mahasiswa. Berikut adalah gambaran yang tim kami buat storyboard aplikasi Zoom. Yang pertama ada mengakses kelas daring, yang kedua menu kelas dimulai oleh host, yang ketiga mengikuti pelajaran atau pembelajaran, yang keempat berdiskusi secara aktif di breakout room, yang kelima dan yang terakhir menutup sesi dengan akses rekaman dan feedback. Lanjut. Berikut kesimpulan yang dapat kami sampaikan adalah proyek desain ulang antarmuka pengguna UI aplikasi Zoom untuk pembelajaran daring ini bertujuan meningkatkan kenyamanan, aksesibilitas, dan efisiensi interaksi mahasiswa dalam perkuliahan online. Melalui 9 tahapan, tim mengidentifikasi berbagai permasalahan seperti kompleksitas tampilan, keterbatasan fitur di perangkat mobile, dan kesulitan akses fitur penting seperti breakout rooms dan polling. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, mental model, dan feedback pengguna, dilakukan rancangan ulang struktur menu, navigasi, serta penambahan fitur interaktif seperti YouTube, musik, dan games. Mockup UI kemudian diperbaiki dengan penyederhanaan layout, pemisahan fitur interaction dan raise hand, serta penambahan microcopy, audio effect, dan translate otomatis pada transkrip. Seluruh proses berlandasan prinsip desain UI seperti visibility, feedback, dan konsistensi sehingga menampilkan antarmuka yang lebih intuitif, responsif, dan inklusif, serta mampu mendukung pengalaman belajar dari mahasiswa secara lebih optimal dan human-centered. Mungkin itu yang dapat tim kami sampaikan. Mungkin dari beberapa gambar yang kurang jelas dari PPT sebelumnya bisa diakses melalui link drive tim kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.